kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru, ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Mau tahu dia? Penasaran kan? Sebelumnya kembali lagi saya ingatkan, subscribe YouTube channel saya Rio Christian yang ada di bawah ini, ditunggu like dan ditunggu juga komennya. Kemudian apabila dalam setiap acara Ngopi Seru bermanfaat untuk sahabat Seruput, silakan di-share ke banyak orang sehingga banyak orang mendapat insight, mendapatkan pencerahan dari episode Ngopi Seru. Nah, nggak perlu panjang lebar. Mau kenalan sama bintang tamu Ngopi Seru kali ini? Dia adalah seorang CEO wanita luar biasa, CEO dari Kumpulko atau Kumpul Coworking Space, kemudian juga adalah presiden dari Coworking Indonesia. Dia juga masih sempat ngurusin gerakan 1000 startup digital. Dia adalah P. Alun. Thank you ya P udah mau datang di acara Ngopi Seru bersama Rio Christian. P, kalau di acara Ngopi Seru sebelum kita ngobrol panjang lebar itu ada ritualnya. Oke. Ritualnya itu kita tos ngopi. Oke, yuk. Yeay. Saya udah sering nyoba ngopi ke semua tempat bintang tamu, ternyata kopinya Kumpulko. Oke. Thank you sekali lagi. Partner kita One Bean Coffee. One Bean Coffee. Yang ada di Kembali. Oh, iya, sahabat Seruput, hari ini temanya adalah pejuang wanita. Kenapa? Makanya hari ini bintang tamunya adalah seorang P, seorang CEO wanita, di mana CEO wanita itu jarang loh di dunia startup digital atau di dunia coworking space. P, tahun berapa sih mulai akhirnya terjun di bidang ini? Kemudian apa sih yang ngegerakin lo mendapat inspirasi? Oke, gue mau terjun di bidang coworking space. Jadi ini banyak yang nggak tahu mungkin sebelum mulai terjun ke bidang coworking lalu ekosistem startup, dulu sebenarnya 12 tahun itu malah melintang di dunia humanitarian atau non-profit. Oke. Tapi terus passionate banget tentang active citizenship. Jadi gimana kita sebagai orang Indonesia nih mau berbuat lebih untuk Indonesia. Kayak kesannya mengawang-awang banget gitu ya. Cuman itu berawal dari kegemesan. Kenapa negara kita yang katanya hebat ini itu nggak ketahuan sama sekali di dunia global, nggak kuat, nggak terkenal gitu kan. Jadi berpikir ditarik mundur, kenapa ya? Oh, negara tuh bisa besar, bisa menjadi negara adidaya kalau ada economic development-nya tuh tinggi gitu, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dari siapa? Dari wirausaha, dari bisnisses, ya kan? Ternyata entrepreneurship di Indonesia ini kayak 10-12 tahun yang lalu nih, sebelum 2008-an lah ya, itu kurang dari 1%, masih 0,8%. Entrepreneurship percentage-nya di Indonesia, oke, kecil banget. Gak cukup untuk muterin ekonomi, kasih makan 265 juta rakyat Indonesia nih. Iya, betul. Terus ternyata setelah dipelajari, wah rumit banget ya kan, gak mungkin ada quick fix. Jadi kita berpikir apa sih yang bisa jadiin pilot atau showcase ekosistem yang sehat untuk mendukung teman-teman tuh bisa lebih sukses. Ternyata ya kita bikin akuariumnya dulu. Itu awal mula kita bikin Kumpul. Kumpul berawal dari satu coworking space. Kita mulainya di Bali waktu itu. Oke, berarti Kumpul itu adalah hasil dari kegelisahan seorang V mikirin gimana sih cara membangun lebih jauh lagi dunia entrepreneur Indonesia, lu bikinin akuariumnya. Ya. Tapi waktu itu kan belum familiar yang namanya coworking space. Istilahnya lu waktu dulu itu adalah visioner banget, dengan iman banget nyoba. Dengan iman ya. 2014 tuh, 2014 2015 benar sih. Kayaknya udah berbusa ngobrolin tentang apa itu coworking masih kurang ngerti karena kita waktu itu bertekad untuk betul-betul bekerja dengan komunitas lokal. Komunitas lokal tuh maksudnya orang yang memang tinggal di sini, mencurahkan energinya di sini, sehingga berkaryanya itu 10-20 tahun lagi tuh bisa merubah wajah tempat di mana dia berada gitu kan. Berarti akhirnya official Kumpul itu lahir 2015. Ya. V 2015 sampai hari ini pun kalau kita ngomong entrepreneur muda, mereka mikirnya adalah kalau gue bikin usaha, gue harus punya tempat sendiri,
gua harus nyewa tempat. Itu mindset yang hari ini. Gimana sih lu sampai hari ini pasti masih berjuang mengedukasi untuk merubah mindset itu bahwa coworking ini bisa kok jadi tempat lu untuk memulai entrepreneurship. Sebenarnya yang perlu dikasih tahu itu bukan masalah tempatnya sih. I think it's valid ya, kalau misalnya orang pengen punya tempat sendiri. Kadang-kadang orang tuh kan juga mau bikin sesuatu, punya bisnis sendiri, tiba-tiba punya kartu nama tulisannya CEO gitu kan ya. Terus gue punya tempat sendiri, itu ya nggak apa-apa dong. Oke, Gitu ya, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya coworking space itu bukan hanya tempat kerja. Kalau tempat kerja dimanapun bisa kok. Yes. Kita kalau mau bootstrapping, kalau kita mau berhemat gitu ya untuk membesarkan bisnis di rumah pun bisa. Benar. Di living room gitu kan. Tapi coworking space itu memberikan lebih. Jadi di coworking space biasanya kita bisa ketemu orang-orang lain yang memang niatnya sama. Sehingga tiba-tiba network kita tuh bertambah besar dan statistik mengatakan bahwa 82% kalau nggak salah itu dia expanding dan professional network itu dari coworking space, dan 64%-nya itu justru dapat referral kerjaan atau yang menghasilkan uang dari coworking space. Makanya millennials, yang dibilang millennials maksudnya ya anak-anak muda yang produktif saat inilah. Yes. Itu ternyata dengan cara kerja mereka yang kalau kata orang-orang tua itu nggak niti karir di tempat yang sama, perusahaan besar yang sama gitu ya, kenaikan income mereka itu 2 kali lipat lebih banyak daripada yang konvensional. Ya. Jadi yang konvensional sekitar 4% per tahun, yang millennials ini 8% setahun. Karena ternyata mereka lebih banyak dapat opportunity, referral, dan juga wawasan gitu ya. Jadi abis ini mau bikin ini, mau bikin itu, lebih in touch sama market gitu-gitu di tempat-tempat seperti coworking space. Oke, sahabat seruput, dapat pencerahan ya. Apa bedanya kamu kerja di coworking space sama di tempat biasa yang konvensional? Yaitu adalah nilai tambah di sana, di mana kamu akan ketemu dengan banyak orang, mungkin akan membentuk sebuah networking yang akan membantu usahamu ke depan mungkin lebih cepat perkembangannya dibandingkan yang lain. Kalau bisa disimpulkan kayak gitu, Be? Ya, jadi bikin bisnis bukan cuma masalah punya tim terus ngantor kan? Oke, V. 2015, sekarang 2020, udah 5 tahun. Udah untung nggak? Udah dong. Nah, udah untung. Oke. Kalau bikin bisnis nggak ada untungnya, itu namanya hobi. Oke, bikin bisnis nggak ada untungnya hobi. Nah, oke, kalau kita ngomong untung, jalur profitnya kalau di dalam coworking space itu untuk mengenerate laba itu apa aja? Kan nggak mungkin juga cuma sekedar orang datang. Seorang VA gimana cara? Jadi coworking space itu sama bisnis lain, restoran deh atau yang lain gitu ya. Ketika kita punya banyak revenue stream dan streamnya itu cukup seimbang satu sama lain, jadi bukan satu stream itu 90% dari sana gitu ya, itu pasti akan lebih aman. Dan karena pasti tiap stream itu ada naik turunnya, ya kan. Jadi sama juga, setiap coworking space harus kenal dirinya sendiri, audiensnya itu seperti apa, kekuatan foundernya dan timnya itu seperti apa, untuk generate stream yang lumayan diverse. Oke. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan membership atau tempat kerja, itu kan satu stream. Iya. Ya. Kita ngetes di Indonesia awal-awal, paling tidak untuk awal-awal dan juga mungkin bukan kondisi misalnya Jakarta aja gitu ya. Itu agak sulit hanya mengandalkan dari stream itu. Kalau di Jakarta dengan membership lalu ada yang menyewakan private offices misalnya, itu marketnya banyak. Tapi itu kan market orang yang memang mau nyari kantor, yang memang dari puluhan tahun lalu memang udah ada di Jakarta atau di capital city, iya kan? Kalau kita ada coworking di Jember, di Kediri, di Banyuwangi, Denpasar atau bahkan Samarinda, kan enggak, beda dong marketnya. Jadi ada juga stream yang menjalankan program yang relevan untuk audiens kita.
untuk komunitasnya kita. Dan tiap coworking pasti komunitasnya sektornya itu beda-beda. Udah sektornya beda, fasenya juga beda. Di entrepreneurship itu kan fase beda ya. Ada yang early stage yang baru mulai, yang aspiring lah gitu, kayak entrepreneurs wannabe gitu, baru mau belajar. Atau ada yang udah punya tim, udah punya traction, uang udah masuk tapi mentok. Ya. Nggak naik-naik gitu, nggak mau. Ada lagi yang memang di sini dari dia memang ngerasa bisnisnya growing, tapi dia butuh arahan untuk lebih banyak network yang relevan. Fasenya beda-beda. Jadi udah sektor beda, fase juga bisa beda. Nah, si pemain coworking itu harus tahu aku tuh di mana, saya tuh di mana, komunitas saya tuh apa, sektor saya apa, fase yang bisa kita kerjakan itu apa. Berarti tahun keberapa akhirnya kumpul, udah ngerasain yang namanya oke, sekarang gua udah tahap minimal operasional cost untuk udah 5 tahun loh. Dari tahun pertama, artinya untuk memberi inspirasi kalau lu mau bikin, lu harus udah mikirin nih tahun pertama lu bakal kayak gimana ya, bakal berdarah dulu secara keuangan atau rule pertama bikin coworking adalah mulai dengan komunitas. Kelihatannya klise, kedengarannya klise ya. Komunitas itu soalnya jiwanya sama isinya si coworking. Coba deh ke coworking space, terus membernya nggak ada atau kita nggak punya network apapun, terus kosong, nafsu nggak? enggak? Ya kan gitu kan. Nah terus kalau kita bikin space-nya dulu, tapi baru nanti ngegerakin bisa juga. Lambat. Cuman jadi lebih susah aja gitu. Ya, jadi kebanyakan orang yang mulai coworking itu adalah pemimpin atau community leader atau memang yang udah punya komunitas. Di luar sebelum dia mulai. Sebelum punya space it's an option. Kadang kita nggak punya physical space ya nggak apa-apa, tapi ketika kita punya physical space kita jadi bisa berbuat lebih banyak, itu menjadi platform. Yes. Kita bisa menjangkarkan sesuatu dan apa yang kita kerjakan jadi kayak ada continuity dan legacy. Kalau kita cuma bikin misalnya di mana gitu ya, di balai pertemuan atau di mana, habis eventnya atau programnya selesai, udah selesai loh. Nggak ada lagi kalau nanti tahu-tahu orang yang datang dan relevan untuk disambungin ke sana, udah lost gitu. Iya, betul. Kalau ini dijangkarkan di satu tempat, ada rumahnya, ini yang bisa diputer sehingga ekosistemnya itu makin lama makin terbentuk. Jadi sekarang 5 tahun down the lane gitu ya, kita berusaha menggerakkan coworking players atau coworking spaces itu sebagai ekosistem builder di mana dia berada. Kenapa lu milih Bali? Karena memang udah tinggal di Bali dari 2011. Oh, jadi udah bukan di Bali. karena aduh gue pengen ke Bali gitu, enggak. Jadi memang sudah di Bali. Tadi kan gue bilang ya, sebenarnya track recordnya sebelum memulai ini adalah kerjanya itu di development sector. Pada saat itu kerja dengan satu organisasi yang punya banyak proyek dan mitra di Flores dan Makassar, Sulawesi Selatan dan Flores. Makanya hubnya lu dulu di Bali. Kantornya di Bali, jadi memang karena sudah hijrah di sini untuk bekerja gitu. Opportunity-nya Bali sekarang menurut lu dengan perkembangan sekarang di bisnis lu masih gede nggak? Pesaingnya juga masih banyak apa? Bali sebenarnya untuk industri coworking itu sudah mulai dari 2013, 2012-2013 ada teman-teman di Ubud lalu di mana itu, tapi mereka lebih banyak bekerja dengan digital nomads. Ya, jadi orang asing yang memang datang ke sini untuk kayak work holiday, ya kan? Gitu, atau work remotely. Dan itu warna yang sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh pemain-pemain coworking di kota-kota lain di Indonesia, karena nggak setiap kota kayak Bali kan yang bisa menarik para digital nomads itu. Dan digital nomads ini juga punya tantangannya sendiri nih, karena mereka in and out agak susah juga membentuk sesuatu yang long term untuk
membuat wajah Bali berubah, wajah Indonesia berubah gitu. Jadi kalau mau dibilang potensinya Bali dari Balinya sendiri gampang banget dijual. Ya, internasional. Orang mau banget datang ke Bali, mentor mau banget datang ke Bali gitu kan. Jadi tapi anak Balinya sendiri itu seakan-akan kita tuh masih terjebak di bubble network lokal kita sendiri. Nah, maksudnya apa tuh bubble network lokal? Kita kan sering bilang ya, dunia itu sempit, dunia Ya. itu kecil, ketemunya lo lagi gitu kan. Sebenarnya itu enggak, dunia itu gede. Tapi kita punya kecenderungan terperangkap di bubble network kita sendiri. Oh, gitu. berarti. Ya kan? Dan terutama kita masyarakat Bali, tanggung jawab sosialnya itu sudah sangat tinggi. Ya. Tanggung jawab ke Banjar, tanggung jawab ke keluarga. Jadi kadang-kadang energinya juga sudah habis ke sana untuk menembus bursting that bubble dan reach out ke network lain dan ada interaksi yang memang berarti dan impactful, itu betul-betul harus dijembatani gitu dengan program. Nggak bisa cuma kayak ya udah dilempar gitu ya sama-sama, nggak kejadian. Ya. Benar. Lu udah punya berapa sekarang? Di bawah kumpul berapa coworking? Jadi kita ngobrol tadi gitu ya, kita melihat coworking space kalau hanya berharap dari satu stream dan cuman hanya mengandalkan servis tempat kerja itu nggak sustain, Iya, nggak punya bisa. program, Kecuali jual punya atau komunitasnya, oke. Dan ini dialami oleh banyak sekali teman-teman pemain coworking di Indonesia. Jadi kumpul bilang, oke, gimana kalau kita bantu untuk tarik program yang world class and quality, program yang bisa menjawab kebutuhan entrepreneurs dan itu disalurkan lewat coworking network. Oke. Gitu. Karena kita juga sangat aktif di coworking Indonesia, kita juga kita tahu kan network itu semua. Jadi kumpulnya sendiri kita punya 50 partner yang tersebar di 28 kota. Oh, berarti kalau bisa dibilang kumpul berkolaborasi juga Yes. dengan coworking lain. Yes. Oh, gila, keren. Kumpulnya sendiri. Iya. Jadi mereka adalah partner atau mitra kita. Sehingga kalau misalnya ada satu program yang bisa dijalankan di banyak kota, itu juga bisa menjadi kontennya mereka kan. Oke. Dan karena dijalankannya itu oleh mitra yang di sana yang memang udah tahu komunitasnya, udah tahu partner-partner lokalnya, Udah lebih kenal. ada wisdom lokalnya Iya. kan gitu. Jadi anak-anak di Jogja, di Solo, di Malang bisa punya akses program yang sama dengan anak Jakarta, Bandung atau bahkan New York gitu. Oh, paham. Nah,